Serangan fajar menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah makin terang-terangan dilakukan. Kegiatan itu disebut dinilai akan mencederai demokrasi dan legitimasi pemerintahan nantinya. Bahkan dari 2004 hingga saat ini. Cuma bedanya dari tahun ke tahun bukan tambah besar tapi tambah terbuka. Jika sebelumnya tertutup, sekarang tambah terbuka. Itu mencederai demokrasi. Jika itu bisa dibuktikan, maka bisa digugat. Secara kualitas pemilu, kegiatan serangan fajar, bansos terselubung, mencobloskan kesepakatan Banjar dan kesepakatan Dadil untuk memilih paslon tertentu dapat mencederai demokrasi. Dengan kondisi itu pun ia berkelakar jika masyarakat senang menerima dan pemberi juga senang, maka legalkan saja money politik atau serangan fajar. Karena pengalamannya di KPU membatasi aksi tersebut cukup berat. Harapannya jangan sampai memburuk. Serangan fajar yang diberlakukan seminggu atau sebulan sebelum pemilihan bentuknya macam-macam mulai dari uang, program, dan sebagainya. Menurutnya untuk memitigasi kecurangan tersebut seharusnya ada pembatasan program atau bansos 6 bulan sebelum pemilihan. Ditunda dulu karena rentan dipakai kepentingan politik baik program nasional maupun Pemda. Karena demokrasi, jika proses di awal dilakukan dengan baik, tahapan berjalan baik, hasilnya juga akan baik. Kalau dari awal sudah dicederai dengan proses yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi tindakan semacam serangan fajar atau bansos terselubung, apalagi dilakukan secara terbuka. Terpenting menurutnya untuk mencegah kecurangan adalah komitmen bersama baik dari masyarakat, penyelenggara pemilu, partai politik, dan peserta pemilu. Cita Maya, Bali Post melaporkan.